Selamat siang semuanya, nama saya Niko Juanda dengan NIM 199201148. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan poster saya yang merupakan hasil observasi yang menjadi tugas besar mata kuliah PL1202, Teknik Presentasi dan Komunikasi. Saya melakukan observasi pada ruas jalan yang menjadi akses utama perumahan Harapan Indah Bekasi. Jalan ini merupakan salah satu ujung dari Jalan Raya Bekasi. Jalan Raya Bekasi sendiri merupakan jalan nasional yang menghubungkan DKI Jakarta dengan Kota Bekasi. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, Jalan Raya Bekasi berakhir pada sebuah jembatan yang menjadi akses utama ke dalam perumahan Harapan Indah, sebuah perumahan di Kota Bekasi yang cukup besar. Sebagai akses utama, volume kendaraan yang melalui jembatan ini cukup besar, terlebih lagi di jam-jam ramai seperti pagi dan sore hari yang bertepatan dengan jam pergi kantor dan pulang kantor. Permasalahan mulai muncul ketika jalan yang banyak dilalui pengendara ini mulai rusak dan lubang-lubang yang cukup besar mulai bermunculan. Terlebih lagi setelah musim hujan awal tahun 2021. Setelah melakukan observasi, dan seperti yang terlihat di foto-foto yang ada di poster, apa yang awalnya merupakan retakan di jalan pada bulan Maret 2020, sekarang telah menjadi lubang yang sangat besar. Kerusakan yang ada cukup ekstensif, sehingga hampir tidak mungkin melewati jalan ini tanpa menghadapi lubang yang ada. Dari hasil observasi juga, pengendara yang melewati jalan ini perlu memperlambat kendaraannya secara signifikan, dan terkadang ini dapat menyebabkan kemacetan bila volume kendaraan sedang tinggi. Dilihat dari hukum yang berlaku, Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, penyelenggara wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Mengingat jalan ini masih termasuk jalan nasional yang menghubungkan DKI Jakarta dengan Kota Bekasi, tanggung jawab perawatan ada di tangan Presiden melalui Menteri. Namun sampai sekarang belum terlihat upaya perbaikan jalan. Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pada kasus ini juga, rambu ataupun tanda hati-hati belum dipasang. Melihat kembali foto pada poster, kerusakan paling parah terdapat pada titik yang diwarnai warna oranye. Di sana, dengan lubang yang hampir memiliki kedalaman setengah roda motor, pengendara perlu memelankan kendaraan hingga sekitar 5 km per jam. Di atas itu, maka dapat beresiko untuk merusak shock breaker maupun bagian-bagian lain dari kendaraan. Di titik-titik lain, terdapat juga lubang-lubang yang cukup besar, dan lubang-lubang ini tersebar sehingga hampir tidak mungkin untuk menghindari. Dengan demikian, apa solusinya? Idealnya, perbaikan harus segera dilakukan untuk mencegah kerusakan yang semakin parah bila terdapat curah hujan yang besar. Kendaraan-kendaraan besar seperti tronton dan trailer juga perlu dibatasi. Hal ini sudah dilakukan dengan perubahan alur kendaraan yang ingin meneruskan perjalanan dari Jakarta ke arah Bekasi. Seperti terlihat di dua foto paling bawah, sebelum dilakukan perubahan, seluruh kendaraan yang berasal dari Jakarta akan melewati jalan ini. Ini termasuk tronton dan trailer. Keberadaan mobil-mobil besar ini memperburuk kondisi jalan, apalagi di saat curah hujan tinggi. Sesudah dilakukan perubahan, kendaraan dapat lurus terus tanpa melewati jembatan ini. Bila perbaikan belum memungkinkan, rambu-rambu peringatan perlu dipasang supaya kendaraan dapat menghindari daerah yang memiliki kerusakan paling parah. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.